ini sedang dilaksanakannya Sabah Fire Explore, di mana beberapa alumni datang dari berbagai universitas. Yuk simak liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang kencang gitu, kurang semangat. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi akan dari semuanya. Gimana nih Akang Teteh kabarnya? Alhamdulillah ya, sehat, sehingga kita dapat berkumpul pada acara kali ini di kampus SMA Negeri 1 Batu Jajar. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Aditya Putra dan rekan saya Kamila Aulia. Kami di sini sebagai Master of Ceremony. Oke, Akang Teteh, sebelum kita lanjut, ini saya ada jargon dulu ya. Jadi jargonnya kalau kita bilang Sabah Fair, Akang Teteh jawab Explore Your Future. Bisa? Kita coba ya, 1, 2, 3. Sabah Fair. Lebih semangat. Lebih semangat lagi, keluarin lagi suaranya, tenaganya. Mulai ya. 1, 2, 3. Sabah Fair. Keren banget. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, setelah ini kita ada acara parade pembukaan dan parade universitas yang akan dipandu oleh Paskibra SMA Negeri 1 Batu Jajar. Sabah Fair, explore your future. Siap dan langkah 3 maju. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Jalan di tempat. Duduk. Buka formasi. Mulai. Selamat datang Stiker Santo Borromeo. Selamat datang Universitas Pasundan. Selamat datang Unjani.
Universitas Nurtanio. Selamat datang Dikas Raja Wali. Selamat datang Jogja Flight. Selamat datang Institut Teknologi Balongan. Selamat datang Universitas Nasional Pasir. Selamat datang Akademi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Arianti. Selamat datang Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Selamat datang Universitas Sangga Buana. Selamat datang alumni dari Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, dan ini adalah alumni dari SMA Negeri 1 Batu Jajar dari UIN Jakarta. Selamat datang alumni SMA Negeri 1 Batu Jajar perwakilan dari Universitas Pajajaran, Polban dan ISBI. Selamat datang dari Universitas Brawijaya. Tegak! Duduk! Istirahat! Di tempat! Duduk! Variasi! Siap! Siap! Kami mulai! Durasi! Sama! Free! Expert! Dengan future! Tempuran kami! Kami hadir kembali! Kembali! Kami siap bertarung! Ajian Satria Sayap Api! We on fire! Ajian Warna Api! Warna Api Sakti! Shoot! 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 Satria Sakwila! Spirit Satya Sayap Api! Tangguh, gagah, berani! Will be! Stay going! Kepakan sayap Aquila! Kepak sayap api! Lintas cakra wala! Satya sayap api! Pasti jaya! Siap! Duduk! Buka formasi! Siap! Mulai! Di tempat ini kami datang dengan satu tujuan untuk kejayaan. Setiap langkah kami mengandung sukacita. Langkah kami mengengkap dalam satu suara. Tetap tegar, semangat membara untuk meraih prestasi dan karya. Inilah
kami, Satria Aquila telah lahir kembali. Satria saya Kofi. Hanya satu pesan kami, jangan lupakan sejarah, karena sejarahlah yang membuat kami ada. Kisahnya akan kami kenang sepanjang masa. Satria Aquila. Satria Aquila. Jaya. Beri tepuk tangan yang meriah. Untuk formasi. Mulai. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Paskibra SMA Negeri 1 Batu Jajar yang telah memandu jalannya parade pembukaan dan parade universitas. Selanjutnya akan ada pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kang Naufal. Kepada Kang Naufal dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Naufal telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang sangat indah. Selanjutnya,
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Akan ada sambutan dari Ketua Panitia Acara Sabah Fair tahun 2023 kepada Ibu Dr. Anda Tik Gantina, MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Ya, alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam kita panjatkan untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama Ibu ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Semen 1 Batu Jajar, Bapak Haji Saifuddin SPD MPD, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, anak-anakku kelas 10, 11, dan 12, para peserta Sabah Fair, dan para alumni Semen 1 Batu Jajar yang telah menghadiri acara Sabah Fair ini. Ya, setelah beberapa tahun kegiatan Sabah Fair ini tidak ada, ya. Tadi Ibu sudah berbicara dengan salah satu alumni, katanya terakhir diadakan Go to Campus itu tahun 2018. Ya, jadi alhamdulillah akhirnya pada tahun 2023 ini bisa terselenggara lagi dengan persiapan yang sangat singkat, yaitu hanya 2 minggu, dan kerja keras semua panitia, baik itu panitia guru maupun panitia siswa. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Mungkin kalau waktunya lebih panjang lagi persiapannya, ya minimal 1 bulan, peserta yang dapat hadir dalam acara Sabah Fair ini tentunya akan lebih banyak lagi. Tapi alhamdulillah kita sudah bisa mengadakan acara ini. Ya, Sabah Fair 2023 mempunyai tema yaitu Explore Your Future. Ya, jelajahi masa depanmu. Tujuan dari pelaksanaan Sabah Fair ini adalah memberikan motivasi kepada siswa-siswi Semen 1 Batu Jajar dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Adapun peserta Sabah Fair kali ini diikuti oleh 14 perguruan tinggi swasta, yaitu Stikes Boromius, Unpas diwakili oleh Fakultas Teknik, Unjani diwakili oleh Fakultas Sains dan Informatika, STKIP Pasundan, IKIP Siliwangi, Poltek Pos, Universitas Nurtanio, Unibi, Stikes Rajawali, Arianti, Akamigas, Jogja Flight, Pasin, dan Sangga Buana. Dan beberapa alumni dari berbagai
berbagai perguruan tinggi negeri dan Dinas Ketenagakerjaan dari KBB. Ya, untuk alumni mungkin ada dari ITB, dari UGM, dari UI, Unpad, UPI, dan masih banyak lagi. Tadi Ibu sudah sempat ini. Ya, atas nama panitia saya mohon maaf kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak, karena tidak dapat menghadirkan TNI dan Polri. Kami sudah berusaha melalui surat resmi, tapi karena mereka sudah bekerja jadi tidak dapat izin dari kedinasannya. Ya. Mungkin itu saja laporan dari saya sebagai ketua panitia. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, khususnya kepada para peserta Sabah Fair. Mohon maaf juga apabila pelayanan kami kurang memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Tik Gantina SPD MPD telah memberi sambutan selaku Ketua Panitia. Selanjutnya akan ada sambutan serta pembukaan dari Kepala SMA Negeri 1 Batu Jajar. Kepada Bapak Haji Saifuddin SPD MPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa la ilaha illa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Tuhan kita untuk dapat melakukan sebagian dari kewajiban kita melakukan aktivitas yang rutin, sehingga hal inilah barangkali yang harus kita maksimalkan dan kita syukur lebih jauh. Salam dan salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati dan saya banggakan para wakasek, wakil kepala sekolah, juga ketua panitia. Yang saya banggakan para tamu undangan dari berbagai perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta. Satuan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran juga. Tak lupa teman-teman dari Disnaker Kabupaten Bandung Barat yang alhamdulillah kalau saya lihat ke belakang hampir setiap kegiatan mereka selalu hadir. Kenapa? Karena menyiapkan anak-anak kami yang terutama nanti yang tidak besar di perguruan tinggi atau di tentur atau mungkin kedinasan, mereka terjun ke dunia pekerjaan sehingga minimal dia harus mengetahui tentang dunia Disnaker. Juga tak lupa saya ucapkan pada awak media, teman-teman kami dari Sambat News, ada dari iNews juga, kemudian kalau TVRI belum hadir ya Pak Andang, juga kemarin dari media pelajar dan teman-teman media yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Khusus pada teman-teman dari seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Jawa Barat yang sudah berpartisipasi, saya ucapkan terima kasih. Dan yang tersayang serta tercinta anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Batu Jajar yang diberkahi Allah. Pada hari ini kebetulan saya atau kita punya momen yang sangat luar biasa setelah beberapa tahun, mungkin hampir sekitar 5 tahun kegiatan namanya Edu Fair, dan sekarang ini kita ganti namanya Sabah Fair. Biasanya itu aja, Sabah itu kesingkatannya Satu Batu Jajar. Jadi yang selama ini atau biasanya kita ada istilah go to school atau open school. Nah kita tahun ini coba dengan inovasi anak-anak kami dan panitia mencoba untuk menghadirkan beberapa perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat. Bahkan dari kedinasan pun alhamdulillah beberapa teman-teman dari kedinasan bisa hadir untuk memberikan motivasi dan pencerahan sesuai dengan visi Seman 1 Batu Jajar dengan juaranya, di mana satu misinya adalah satu memperlebar akses menuju ke perguruan tinggi.
Yang kedua, memperbanyak akses juga masuk ke TNI dan Polri. Dan ketiga, memperbanyak juga akses masuk ke kedinasan. Serta yang tak kalah penting, teman-teman yang kebetulan tidak berkebutuhan tinggi masuk di dunia kerja. Saya yakin dengan misi ini SMA Batu Jajar tahun demi tahun ada sebuah progres yang sangat luar biasa. Tepuk tangan bagi kita semua. Para undangan yang saya hormati dan saya banggakan, mohon maaf barangkali kalau dalam penyambutan, penerimaan dan pelaksanaannya kurang berkenan, mungkin tempatnya yang kurang representatif. Tapi insyaallah kami dan anak-anak sudah berupaya semaksimal mungkin memberikan tempat dan memberikan layanan yang terbaik. Bahkan kita tadi pagi dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf jam pertama kedua tidak bisa diganggu dulu karena saat jam 1-2 masih ada kegiatan pembelajaran, sehingga baru bisa dimulai pada jam ketiga. Nah itu pun saya berpunasi terus bahwa kegiatan insyaallah akan membuat sebuah dampak perkembangan dan pengetahuan bagi anak khusus yang kelas 12 sehingga mereka punya wawasan untuk memilih perguruan tinggi mana yang mereka akan dituju. Terakhir, salam kami buat para rektor atau dekan dari perguruan tinggi yang sudah berpartisipasi di sini. Salam kami bahwa sampaikan salam kami ini kepada bapak-bapak dan ibu, para pengelola perguruan tinggi yang maaf dalam hari ini mungkin kami tidak bisa satu persatu menyebutkan. Bahkan kita pagi-pagi saya agak bangga sedikit, Pak, ada salam dari alumni SMA 1 Batu Jajar angkatan kedua. Beliau adalah namanya hampir seperti saya, Bapak Dr. Didin Saifuddin. Beliau adalah Rektor Universitas Rektor Universitas Sangga Buana. Beri tepuk tangan buat kita semua. Dan beliau menyampaikan salam tadi bagi saya. Mudah-mudahan ke depan dia bisa berpartisipasi. Dan secara dengan segala kerendahan hati, sekali saya mohon maaf kalau pelaksanaan tahun ini mungkin kurang maksimal karena memang persiapannya pun tidak terlalu lama. Sehubungan kegiatan di SMA Batu Jajar yang cukup numpuk, karena besok mungkin di hari Senin, hari Kamis maaf kami ada kegiatan Indoors Training tentang kurikulum merdeka, dan kegiatan lainnya di hari Sabtunya pun masih ada kegiatan yang cukup padat. Kemudian minggu depannya lagi juga ada kegiatan di Sabtu minggunya, kegiatan tentang test ride untuk anak-anak kami yang kebetulan ini ada semacam apa ya, gejala atau bukan gejala, fenomena yang agak unik mungkin di hampir semua tingkatan sekolah di SMA dan SMK. Karena keberadaan motor itu sudah tak terkendali lagi, sehingga kami berupaya untuk menghadirkan para pejabat yang berkompeten untuk memberikan layanan atau memberikan pemahaman tentang bagaimana berkendara yang baik dengan minimal memiliki surat izin mengemudi. Demikian yang bisa dan dapat sampaikan. Sekali saya mohon maaf kepada semuanya dan kepada Allah saya menampun. Usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, Sabah Fair Explore Your Future tahun 2023 saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih kepada Bapak Haji Saifuddin SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Batu Jajar atas sambutan dan pembukaannya. Informasi untuk Akang Teteh, jika ada waktu Akang Teteh kelas 10, 11, dan 12, jika ada waktu bisa mengunjungi stand-stand yang ada di kanan dan sebelah kiri Akang Teteh. Kira-kira ada stand dari universitas mana aja sih Kang Rizky? Oke, jadi stand-standnya di sini ada dari universitas negeri dan swasta. Untuk universitas swasta ada Stikes Borromeus, ada Unpas, Unjani, STKIP Pasundan, IKIP Siliwangi, Ulbi, Universitas Nurtanio, Raja Wali, Jogja Flight, ITPB, Pasim, Arianti, Unibi, dan Sangga Buana.
Lalu untuk perguruan tinggi negeri ada Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pajajaran, UIN Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Diponegoro, UIN Jakarta, ISBI Bandung. Lalu ada Universitas Singaperbangsa Karawang, Politeknik Bandung, Poltekpar NHI, Politeknik Kesejahteraan Sosial, PIP Banten, PIP Makassar, dan STTT. Terus di sini juga ada kedinasan, ada Dinas Ketenagakerjaan KBB, dan juga ada dari pelayaran. Kalian jika ada waktu bisa berkunjung dan bertanya-tanya ke stand-stand perguruan tinggi masing-masing. Selanjutnya akan ada penampilan tari tradisional dari ekskul tari Euphoria Reborn dengan tari Sancang Bugar.
Untuk Akang Teteh bisa duduk kembali. Dan bagian yang masih kosong bisa diisi oleh yang masih berdiri. Bisa duduk di sana. Untuk Akang Teteh, aku ada sedikit informasi. Jadi kita di sini nyediain foto booth untuk Akang Teteh yang mau bikin kenang-kenangan gitu, mau foto-foto, bisa langsung ke stand yang di belakang sana. Mulai dari jam 11 sampai jam 2. Fotonya bisa langsung dicetak di sana. Gratis. Selanjutnya kita bakal ada ngobrol santai sama ini Akang Teteh yang ganteng, yang cantik dari PTN favorit. Kita bakal talk show dipandu sama Teh Yulita. Untuk Teh Yulita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini yang di depan kakak-kakak kelas 12 semua ya? Oke, dan yang di belakang acak itu ada kelas 12 juga dan ada kelas 10 dan kelas 11. Gak apa-apa ya, kita nonton bareng-bareng. Nah, sebelumnya tak kenal sama kakak saya, oleh karena itu izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Nama aku Yulita Berkatiwi dari pengurus OSIS SMA Negeri 1 Batu Gajah. Kali ini kita akan kedatangan 3 tamu spesial, yaitu alumni yang akan menemani kita ngobrol-ngobrol santai kali ini, yaitu ada Teh Juliana Sari, ada Kang Raffi Wahyudi, dan ada Kang Iqbal Maulana Yusuf. Tetapi sebelum kita panggilkan, kita akan bacakan dulu biografis singkat para tamu spesial kita ini, dimulai dari Raffi. Nama Raffi Juliana Sari, jurusan Teknik Kimia, program studi D3 Analis Kimia. Oke, Akang Teteh di sini ya sudah ada tamu spesial kita, dan sekarang kita mendingan kenalan lagi aja. Kan kita nggak tahu nih yang mana Kang Raffi, yang mana Kang Iqbal. Nah, boleh deh kenalan lagi. Di sini ada berbagai universitas dari berbagai alumni di SMA 1 Batu Gajah. Dari mulai ada Institut Seni Budaya atau ISBI, kemudian juga ada Universitas Nasional, lalu ada Stikes Raja Wali dan Universitas Nur Nationo. Juga ada di sini Universitas Jenderal Ahmad Yani ya. Dan di sini juga ada dari UIN, kemudian juga selanjutnya ada dari kedinasan nih, selanjutnya ada dari Universitas Tangga Buana, dan kemudian ada dari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, dan di sini ada Institut Teknologi Petroleum Balongan, kemudian ada Jogja Flag juga nih, dan ada di sini Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, ada dari IKIP Siliwangi juga, dan selanjutnya ada dari Unpas, dan yang terakhir ada dari Stikes Santo Borromeo. Selanjutnya kita bakal ada ngobrol santai sama alumni Akang Teteh yang ganteng, yang cantik dari PTN favorit. Kita bakal talk show dipandu sama Teh Yulita. Untuk Teh Yulita dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini yang di depan teteh-teteh kelas 12 semua ya? Oke, dan yang di belakang acak itu ada kelas 12 juga, dan ada kelas 10 dan kelas 11. Gak apa-apa ya, kita nonton bareng-bareng. Nah, sebelumnya tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Nama aku Yulita Berkatiwi dari pengurus OSIS SMA Negeri 1 Batu Gajah. Kali ini kita akan kedatangan 3 tamu spesial, yaitu alumni yang akan menemani kita ngobrol-ngobrol santai kali ini, yaitu ada Teh Ranti Juliana Sari
Sari, ada Kang Rafli Wahyudi, dan ada Kang Iqbal Maulana Yusuf. Tetapi sebelum kita panggilkan, kita akan bacakan dulu nih biodata singkat para tamu spesial kita ini, dimulai dari Teh Ranti. Nama Ranti Juliana Sari, jurusan Teknik Kimia, Program Studi D3 Analis Kimia, Kampus Politeknik Negeri Bandung. Kontak 0831 1697 7865. Email rantijulianasari@gmail.com. Alumni tahun 2022. Selanjutnya ada Kang Rafli Wahyudi. Nama lengkap Rafli Wahyudi, Fakultas Hukum, Kampus Universitas Pajajaran. Kontak 08954 0027 0539. Email wahyudirafli27@gmail.com. Alumni tahun 2021. Lalu yang ketiga ada Kang Muhammad Iqbal Maulana Yusuf, Departemen Fisika, Fakultas FPMIPA, Kampus Universitas Brawijaya. Kontak 0877 1164 0055. Email Iqbal Maulana Yusuf 36@gmail.com. Alumni tahun 2018. Nah, itu adalah 3 tamu spesial kita. Tanpa tunggu lama-lama lagi, mari kita sambut dengan tepuk tangan untuk 3 tamu spesial kita kali ini. Kepada Kang Teteh yang sudah disebutkan tadi, enggak menduduki kursi yang sudah disediakan. Oke, Akang Teteh di sini sudah ada tamu spesial kita, dan sekarang kita mendingan kenalan lagi aja. Kan kita nggak tahu nih yang mana Kang Rafli, yang mana Kang Iqbal. Nah, boleh deh kenalan lagi. Oke, selamat pagi teman-teman kelas 12 ya di sini. Tadi udah disebutin, perkenalkan nama aku Ranti Juliana Sari, alumni 2022. Sekarang kuliah di Politeknik Negeri Bandung, jurusan Teknik Kimia, program studi D3 Analis Kimia. Tepuk tangan dulu untuk Teh Ranti Juliana Sari. Oke, selanjutnya. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama aku Rafli Wahyudi. Teman-teman bisa panggil aku Rafli atau Kang Rafli. Aku dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, angkatan 2022. Aku lulusan Sabah 2021. Salam kenal semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izin memperkenalkan diri juga ya. Nama saya Muhammad Iqbal Maulana Yusuf. Saya lulusan Sabah sebenarnya 2018 ya, jadi udah cukup nggak akan ada yang kenal gitu. Terus saya juga tapi kalau kuliah saya angkatan 2020. Terus saya kuliah di Universitas Brawijaya, Fakultas MIPA. Jurusannya fisika, peminatannya modeling and computational physics. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk 3 tamu kita. Nah, jadi Akang Teteh di sini tuh kita mau ya seperti talk show pada umumnya, tanya jawab, sesi Q&A. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang barangkali mewakili pertanyaan dari Akang Teteh semuanya. Sudah siap ya menjawab? Kita santai aja. Oke. Kita ke pertanyaan yang pertama. Tadi Akang Teteh sudah memberitahu jurusan dan kampus ya. Nah, di sini aku mau nanya, Akang Teteh di sini masuk kampus atau masuk kuliah atau masuk PTN atau PTS lewat jalur apa sih? Mungkin boleh aku dulu ya. Aku masuk ke Fakultas Hukum Universitas Pajajaran tuh jalur mandirinya UNPAD, atau kalau di UNPAD tuh sebutannya SMUK, seleksi masuk Universitas Pajajaran. Mungkin saya izin jawab juga ya. Kalau saya juga mungkin mirip sama Kang Rafli. Saya juga masuknya di Selma UB atau Sasik Mandiri UB. Cuman tenang buat teman-teman di sini, jangan berpikir kalau mandiri itu tinggi juga, karena masih banyak cara-cara yang lain buat mempermudah kita buat kuliah.
Oke, izin nambahin juga ya. Aku masuk ke seleksi mandiri Unpad tuh gratis teman-teman. Kalau aku waktu masuk Polban itu lewat jalur SNMPN, lewat jalur nilai rapot. Wah, tepuk tangan dulu dong buat Teh Ranti, keren sekali. Oke, udah terjawab ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Kenapa Akang Teteh memilih jurusan yang sekarang sedang ditekuni? Kenapa nih alasannya? Apakah sudah planning dari kecil atau apa? Ya, mungkin saya izin jawab lebih dulu. Sebenarnya kalau fisika sendiri saya ya mungkin katakanlah fisika meskipun bukan fisika secara eksplisit gitu. Nah kalau dari saya sendiri emang dari kecil saya orangnya suka bertanya-tanya gitu. Nah ternyata fisika itu bisa memfasilitasi saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya gitu. Terutama waktu saya sekolah di sini tuh dulu kalau teman-teman tahu masih ada Pak Askur, Bu Erlina, itu guru-guru yang bikin saya termotivasi untuk belajar. Mungkin beberapa orang kayak aduh fisika gimana-gimana, tapi saya selalu ingat kata-kata Pak Askur. Kadang saya nggak ngerti rumus-rumus fisika yang rumit, tapi saya suka aja lihatnya indah. Oke teman-teman, kenapa pada akhirnya aku memilih jurusan hukum ini? Jadi dari SMP tuh aku emang udah suka pelajaran PKN teman-teman. Dan juga di SMA tuh aku diajar sama almarhumah Ibu Marina dan juga Ibu Sri Rosyanti, yang mana berkat mereka aku jadi senang gitu ke isu-isu sosial, politik dan juga hukum. Dan sesuai dengan cita-cita aku tuh bercita-cita sebagai diplomat teman-teman. Yang mana untuk jadi diplomat itu salah satu jurusan yang bisa dimasuk itu adalah hukum teman-teman. Gitu sih. Oke, kalau aku sebenarnya nggak ada planning dari dulu ya, karena itu juga rekomendasi dari beberapa guru di sini, terus dari kakak juga. Terus emang aku tuh ngelihat analis kimia tuh sekarang prospek kerjanya tuh luas banget gitu, nggak cuma kerja di lab, tapi sekarang analis kimia itu udah mulai terjun ke industri pertambangan. Jadi dari analis kimia tuh nggak selalu tentang kimia kok teman-teman, jadi kita juga bisa ke farmasi yang lain-lainnya. Nah, ini buat anak-anak IPA nih ya, buat anak-anak IPA. Saya tidak relate karena aku anak IPS. Oke, selanjutnya spill dong pengalaman saat berjuang buat masuk PTN atau PTS. Oke, kalau aku sih perjuangan aku ya melawan rasa insecure aku. Soalnya teman-teman aku ada yang rata-ratanya lebih tinggi, jadi kan agak mikir-mikir lagi ini udah cocok belum ya milih ke sini. Tapi alhamdulillah rezekinya juga masuk gitu Polban lewat jalur SNMPN itu. Terus qadarullah juga ya, waktu tahun 2021 itu ya aku kan udah dipanggil, udah jadi insecure juga ke ekonomi. Jadi udah sih mungkin cuman ngelawan insecure. Sempet nangis-nangis nggak Nangis tiap malam. Oh, tiap malam nih. Jadi jangan khawatir ya buat teteh-teteh yang sekarang khawatir dan lain-lain. Teteh Ranti juga dulu sering nangis-nangis gitu. Oke. Ngomongin perjuangan aku masuk PTN mungkin agak lika-liku ya teman-teman. Jadi aku tuh udah lulusan Sabah 2021, yang mana di tahun itu tuh aku sempat berkuliah juga di Universitas Brawijaya di tempatnya Kang Iqbal, jurusan ilmu politik teman-teman. Nah, terus kenapa pada akhirnya aku pindah ke ilmu hukum ini? Karena di ilmu politik itu aku baru tahu ternyata teman-teman di ilmu politik di Brawijaya itu ternyata tidak memfasilitasi untuk masuk ke diplomat teman-teman. Jadi kan aku ingat quotes dari Panji Pragiwaksono yang mana dia bilang, sekencang apapun kamu pukul mimpi kamu, sekencang apapun kamu matiin mimpi kamu, dia nggak akan mati teman-teman. Dia cuma hanya pingsan dan bangun kemudian hari dalam bentuk penyesalan. Nah, aku percaya mimpi itu harus dikejar dan mimpi aku adalah menjadi diplomat. Makanya aku pindah ke hukum Unpad ini, yang mana hukum Unpad ini bisa memfasilitasi aku, dan juga track record alumni di Kementerian Luar Negerinya itu udah baik teman-teman. Jadi mungkin untuk persiapan kali ya, persiapan aku masuk ke PTN itu apa ya?
bisa dibilang ambis juga enggak ambis-ambis banget. Tapi yang terpenting itu teman-teman adalah strategi teman-teman dalam mempersiapkannya gitu. Di sini mungkin teman-teman ada yang udah mulai belajar sehari 3 jam, sehari 5 jam. Tapi itu nggak baik teman-teman sebenarnya. Kalau belajar tuh terlalu diporsir. Yang terbaik itu adalah ketika teman-teman belajar, teman-teman memahami apa yang teman-teman pelajari. Jadi kedepankan kualitas dari belajar teman-teman dan juga jangan takut untuk coba semua jalur masuk ke PTN karena pasti ada aja yang masuk gitu teman. Mungkin itu aja dari aku. Baik, mungkin saya izin jawab ya. Kalau dari saya tadi, kalau Kang Rafli Lika-Liku, kalau saya Jatuh Bangun sih mungkin. Jatuh Bangun, oke siap-siap. Karena dari angkatan aja mungkin ya deh. Saya angkatan 2018 dan masuk 2020, otomatis saya gap year 2 tahun. Nah di gap year itu ya mungkin saya cerita aja di sekolah dulu. Sebenarnya di sini tuh ketika saya balik lagi ke Sabah tuh banyak banget hal yang saya antara malu, senang, bangga karena saya tuh dulu waktu SMA tuh ketua OSIS. Terus tapi yang bikin saya malu karena waktu itu saya sempat sakit asma parah dan kelas 12 itu saya hampir 40 hari gak sekolah. Terus saya rekor ya, satu-satunya anak waktu itu, satu-satunya anak yang satu-satunya anak di kelas saya yang masuk ke rapat guru gitu. Nah jadi cukup berliku, namun alhamdulillahnya saya punya guru-guru Bu Sri Lela, Bu Sri Murni, Pak Amsori yang benar-benar bantu saya buat bangkit gitu. Bener-bener ngedukung saya waktu lagi ngedown. Ya di situ saya udah gak mau lagi deh, udah gak mau sekolah lagi gitu. Tapi bener-bener didorong banget. Satu, apalagi saya paling ingat kata-katanya Bu Sri Lela sampai sekarang saya gak tahu lagi beliau sangat berpengaruh hidup saya. Masih muda, jangan menyerah, jalan masih panjang gitu. Dan itu yang di hati saya tetap jadi penyemangat saya. Ya gitu, saya terima kasih kepada beliau-beliau yang benar-benar memperhatikan kondisi mental siswanya gitu. Dari Bu Ida juga yang benar-benar nyemangatin saya. Nah mungkin kalau untuk strateginya sih benar saya setuju dengan Kang Rafli. Belajar itu tentang kualitas bukan kuantitas, dan yang paling penting teman-teman mau dulu gitu. Coba dulu, paksa dulu gak apa-apa, pertama-tama paksa dulu. Terus kalau soalnya kalau prinsip saya, kalau misalnya kita gak mau berdarah-darah buat belajar, ya kita harus menerima pahitnya jadi bodoh. Ya gitu. Dan untuk benar juga tadi kata Kak Rafli, jangan takut untuk coba segala jalur masuk, dan jangan takut juga buat netepin standar yang tinggi. Kamu mau masuk di luar negeri pun, mungkin sekarang kayak kesannya jauh gitu, tapi kalau misalnya kita cari tahu nggak jauh kok, kita bisa. Oke, wah ternyata dari 3 tamu kita kali ini banyak sekali cerita-cerita jatuh bangun, Lika-Liku, dan nangis-nangis ya. Oke, nah sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ini ada iklan dulu. Untuk yang menggunakan mobil dengan plat D1294TZ, harap dikondisikan mobilnya di parkiran. Sekali lagi untuk pengguna mobil dengan plat nomor D1294TZ, tolong dikondisikan. Terima kasih. Oke, kita lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah kan di SMA itu kan banyak yang bilang ya masa-masa terindah lah. Terus juga kayak ya masih santai-santai, meskipun waktu kelas 12 agak hektik gitu. Nah, waktu dari perpindahan dari SMA ke kuliah, itu pasti ada culture shock. Terus juga pasti ada kendala-kendala baru. Nah, kita pengen tahu nih, kendala apa aja yang dirasain selama kuliah yang kayak beda banget gitu sama anak SMA. Ini juga bisa buat persiapan buat Akang Teteh di sini. Boleh dimulai dari siapa aja? Oke, izin menjawab ya teman-teman. Mungkin yang aku rasain yang berbeda banget gitu di SMA sama di kuliah itu adalah dari pakaian gitu. Kan sekarang nih teman-teman kayak hari Selasa. Kalau Selasa pakai putih abu, misalkan Rabu pakai batik, Jumat pakai pramuka. Kalau di kuliah tuh enggak teman-teman. Di kuliah tuh kalian bebas mau pakai baju apa aja. Yang penting biasanya tuh bercerah dan juga pakai sepatu gitu. Terus apalagi ya? Mungkin dari cara belajarnya.
Kalau misalkan di sekolah tuh kita difasilitasi nih sama guru, kayak misalkan siapa sih yang belum ngerjain tugas dikasih tahu, oh ini belum ngerjain tugas, nanti misalkan tetap dipantau gitu sama gurunya selama 1 semester. Kalau di kuliah tuh enggak teman-teman, kalian mau masuk, kalian gak ngerjain tugas berapa kali pun, dosen tuh bahkan peduli sama kalian. Nanti tiba-tiba nilai kalian anjlok aja, nggak lulus, ngulang di semester depan. Terus juga dari jadwal, kalau di SMA kan kita kayak jam 7 pulang jam 2, terus sekolahnya tuh dari Senin sampai Jumat. Nah kalau misalnya di kuliah tuh fleksibel banget, jadi kayak misalkan Senin tuh ada yang cuma 1 matkul doang dari jam 11 sampai jam 1. Nah lepas itu teman-teman bisa pulang, dan juga misalkan di hari Selasa ada 4 matkul, misalkan dari pagi sampai sore itu ada matkul, misalkan Rabunya kosong, jadi benar-benar fleksibel sih kalau dari jadwalnya gitu. Itu yang bikin aku sedikit kaget gitu, perbedaan antara SMA dan juga di kuliah. Kalau untuk kendalanya nih sih, kendala sendiri ada nggak? Pernah nggak? Untuk kendala sendiri, karena Universitas Padjadjaran itu adalah kampus dengan mahasiswa yang beragam sekali, mulai dari yang paling ekonominya kurang sampai yang kaya banget juga ada, anak pejabat sampai anak yang pemulung mungkin ya, maaf gitu katanya. Itu juga ada. Jadi adalah mengenai tentang kita beradaptasi dengan orang tersebut gitu. Itu kendalanya mungkin. Kayak kita menyesuaikan pergaulan kita dengan mereka, dan juga mungkin dari cara bahasanya di Unpad tuh sekarang pakainya tuh lu gua gitu, bukan pakai orang mana gitu. Wah, pakai lu gua gitu ya. Nah itu makanya menyesuaikan kata lu guanya gitu kan, karena aku biasanya tuh orang mana kan, jadinya tuh pakai lu gua gitu. Mungkin itu aja sih. Boleh dilanjut ke Akang atau Teteh? Ya mungkin ya nggak jauh beda juga sih, saya jadi nambahin kalau tadi mungkin di Padjadjaran lu gua, kalau di Malang kan Mas Mbak ya, jadi kemana masih ya gitulah. Intinya kalau mungkin dari pertemanan juga ya, jadi jangan ngarepin pertemanan yang kayak SMA di kuliah. Mungkin pertemanan di kuliah tuh kadang kita di kelas ketemu ya udah, kalau keluar kelas kita punya hidup masing-masing gitu. Karena kan kita punya prinsipnya datang kita kuliah buat cari ilmu, buat cari relasi. Jadi kalau teman deket gitu ya, kalau dapat syukur, kalau enggak juga ya kita jangan berharap apa-apa. Intinya skill hidup mandiri gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman nanti hidupnya di rantau, pasti banyak fase-fase dimana teman-teman ngerasa kesepian gitu. Mungkin itu kendala kuliah. Terus yang kedua, ini mungkin kalau di SMA tuh kita telat 10 menit masih bisa masuk. Kadang kalau beberapa dosen kita belakang, kita datang misalnya dosen masuk kelas, kita di belakangnya, kita udah gak boleh masuk. Terus kendala paling besar ya karena kita jumping kelasnya yang tadi Kang Raffi jelasin, ada jam 7, jam 10. Kadang kita suka tiduran gitu. Jadi itu sih kendala yang paling ini. Tapi tenang, kalau di kuliah itu kita punya jatah alfa 3 gitu. Jadi kita mau masuk mau enggak terserah, tapi kita gak boleh lebih dari 3 alfa. Kalau misalnya lebih dari 3 alfa, biasanya kita nilai kita langsung auto E. Atau tergantung dosennya juga, ada yang C, tergantung juga gitu. Cuman ada beberapa mata, kalau di jurusan saya yang menjadi beban terbesar saya adalah ada beberapa matkul yang nilainya tuh kalau enggak A ya E gitu. Jadi teman-teman juga harus mempersiapkan dari sekarang gimana cara manajemen waktu, manajemen belajar dan lain-lain, dan harus beradaptasi dengan sikap dosen yang kadang-kadang di luar ekspektasi kita. Di luar nalar ya Kang? Oke, boleh nih Teh Ranti. Oke, gak jauh beda ya dari Kang Iqbal sama Kang Rapli. Mungkin yang jadi beda, tapi agak beda sih. Kalau di Politeknik itu jadwalnya kan kalau akan fleksibel gitu ya, dari pagi ada yang langsung tiba-tiba siang. Kalau di Politeknik dari jam 7 sampai setengah 7 malam, itu jurusan aku ya, gak tahu kalau yang lain, full gitu. Soalnya banyaknya praktikum, tapi ketika praktikumnya selesai bisa langsung pulang, tapi langsung ngerjain laporan. Nah, gimana nih Teh mentalnya? Aman, aman kok. Masih aman ya, masih aman. Soalnya di situ juga kita tuh belajar gitu, belajar caranya nge-manage waktu kita tuh gimana. Kan waktu SMA mah ada gitu jadwalnya ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Terus bener kata Kang Rapli gitu, kalau ada tugas yang belum, guru-guru pasti ngechat atau ngasih peringatan gitu, ini tugas belum. Tapi kalau di kuliah itu
tugas ketinggalan satu nggak diingetin ya udah di akhir Ini peringatan nih, warning buat teman-teman kelas 12 sekarang atau kelas 10, kelas 11, jangan sampai main-main di kuliah ya Kang Teh. Nah, kita kan tadi udah ngebahas tentang kuliah dan lain-lain. Kita kan pengen tahu juga nih ya, kan karena di sini alumni semua ya, alumni. Apa sih yang paling berkesan selama sekolah di Sabah ini? Aduh kok ngelang dulu ya? Ngelamun dulu ya? Diam dulu. Mikir dulu. Boleh dimulai dari siapa aja? Oke, dari Teh Ranti dulu ya. Dari aku tuh angkatan 2019 masuk, terus cuma 1 semester, terus libur 2 tahun, nggak libur tapi belajar di rumah. Jadi yang paling berkesan tuh mungkin di semester akhir ya, ketika sekolah tuh pagi pakai baju bebas, terus masker, satu kelas dibagi 2 gitu kan, kayak ini tuh beneran sekolah apa enggak sih gitu. Paling cuman itu-itunya aja sih yang diingetin. Oke, karena COVID itu bikin lupa ingatan gitu. Benar. Oke, boleh dari Kang. Kalau ditanya yang paling berkesan kayaknya semuanya berkesan ya, 3 tahun itu berkesan banget. Apalagi mungkin kalau misalnya diceritain satu yang paling berkesan adalah ketika aku menjabat jadi ketua MPK Semangat Berjajar periode 2019-2020. Di sini juga ada wakil aku Ersa dari UIN, sama ada wakil sekretaris MPK juga waktu itu, ada Lilis juga. Nah mungkin apa ya, di MPK itu aku belajar hal baru gitu teman-teman. Ketika di kelas 10 tuh aku adalah orang yang pendiam, gak bisa ngomong di depan orang banyak, terus juga males lah sama kegiatan-kegiatan sosial. Nah dari MPK ini aku dilatih, aku dituntut untuk bisa bersosialisasi banyak orang, terus juga bisa kritis, lebih analitis lagi, dan disitulah aku bisa belajar banyak gitu teman-teman. Untuk di Semangat Berjajar sendiri, aku banyak belajar banyak hal itu di MPK sendiri gitu. Oke, berarti organisasi berarti ya belajar dan berkesannya tuh di sana. Oke, boleh Kang Iqbal. Oke, kalau aku sih mungkin gak jauh beda ya sama Kang Raffi. Kalau Kang Raffi kan ketua MPK ya, kalau saya ketua OSISnya. Jadi yang paling berkesan saya tuh ya drama OSIS MPK lah gitu. Waduh. Tapi di sini saya nggak bisa nyebutin wakil saya di mana, sekretaris saya di mana karena udah lulus semua. Jadi karena waktu itu, yang paling berkesan mungkin waktu itu saya mau LPJ dan saya nginep di ruang OSIS selama 1 minggu dengan Kang Cecep. Kita ikut mandi ke ruang guru diam-diam gitu sebelum guru-guru datang. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau kita pakai kamar mandinya. Soalnya waktu itu ruang OSISnya kita bawa kasur, bawa TV, bawa dispenser, bawa setrika, udah kayak kosannya aja pokoknya enak ya. Nah terus saya juga yang berkesan tuh di pramuka, jadi saya dulu sempat ikut pramuka juga. Nah dulu ada dramanya juga ya, tapi bisa dibahas lah. Itu, dan mungkin yang paling berkesan lagi ya tadi, ketika saya sakit, saya ngedown, mental saya jatuh, guru-guru saya tetap motivasi saya untuk bangkit. Nah sekarang kita mulai ke pertanyaan-pertanyaan terakhir. Nah ini mungkin bisa jadi sempat jadi keresahan beberapa siswa juga. Pertanyaannya adalah, jika terkendala ekonomi, apakah masih berkesempatan untuk kuliah? Oke, kebetulan banget nih aku kuliah gratis sampai lulus. Wow, tepuk tangan dulu untuk Teh Ranti, keren banget. Soalnya aku dapat beasiswa di kuliah, terus tiap semester juga aku dapat uang saku, lebih lah dari 5 juta ada. Jadi kalian jangan patah semangat gitu, yang ekonomi keluarganya kurang mumpuni gitu. Soalnya banyak gitu program yang sekarang mendukung kita yang ekonominya menengah ke bawah gitu, buat tetap sekolah gitu, tetap kuliah. Jadi yang pasti ya tetap semangat aja. Oke, aku setuju banget sama tadi yang Teh Ranti bilang. Teman-teman jangan khawatir ketika teman-teman ngerasa nggak cukup ekonominya untuk masuk ke perkuliahan. Karena aku sendiri, aku juga sama kayak Teh Ranti, aku penerima KIP kuliah.
di Unpad gitu. Untuk di Unpad sendiri mungkin tadi Teranti bilang di atas 5 juta ya kalau di Polban. Kalau di Unpad tuh 4,8 teman-teman, jadi nggak sebanyak dari Teranti tadi. Terus teman-teman juga jangan khawatir kalau misalkan teman-teman emang tidak memenuhi gitu syarat-syarat untuk masuk ke kuliah ini adalah teman-teman gak usah khawatir, di Unpad sendiri itu ada puluhan bahkan ratusan beasiswa lain yang bisa teman-teman apply, dan juga Universitas Pajajaran juga udah berkomitmen Universitas Pajajaran gak akan ngeluarin mahasiswanya hanya karena kendala ekonomi gitu teman-teman. Jadi sekarang ini mungkin tugas teman-teman adalah belajar semaksimal mungkin dan juga pahamilah strategi-strateginya gitu untuk kedepannya. Jangan sampai teman-teman ngedown hanya karena kendala ekonomi, karena semua juga bisa kuliah di Indonesia ini, mau dari yang miskin banget sampai yang kaya banget itu ada kesempatannya buat kuliah gitu teman-teman. Mungkin beda dari Kang Raffi dan Teranti. Nah di sini saya punya point of view yang beda karena saya bukan penerima KIP. Tapi jangan khawatir juga, karena banyak banget beasiswa, ada beasiswa Jarum, terutama untuk universitas-universitas tertentu. Teman-teman kalau misalnya masuk satu universitas, coba lihat ada MOU sama apa aja. Soalnya di situ banyak MOU kampus dengan instansi gitu. Nah itu biasanya ngadain program-program beasiswa. Dan jangan khawatir juga, benar kata Kang Raffi juga, di UB juga sama, gak akan ada mahasiswa yang dikeluarin oleh kampus karena masalah ekonomi, karena banyak alternatifnya. Selain itu juga, mungkin kalau dari saya boleh cerita pengalaman, saya sih punya prinsip, insya Allah kalau kita mau pasti ada jalannya. Karena saya juga di sana, saya nggak ngerencanain saya buat kerja atau apa pas kuliah, tapi alhamdulillah ada aja gitu, entah itu buat ngajar, entah itu jadi pemateri di seminar, entah itu jadi mentor. Karena di kuliah-kuliah itu banyak acara-acara yang pematerinya itu dari mahasiswa juga gitu. Nah biasanya itu jadi pengajar, jadi mentor, atau enggak misalnya ikut satu program penelitian dosen, dan itu tuh dibayar gitu. Jadi kalau nanti teman-teman jangan pasif kalau nanti kuliah, deketin dosen, karena nanti itu dosen tuh banyak proyek-proyek dosen yang kadang-kadang butuh mahasiswa gitu buat ikut andil gitu. Mungkin saya tadi mau nambahin sedikit tentang perbedaan kuliah sama SMA. Nah jadi di kuliah sekarang tuh ada namanya program MBKM atau Merdeka Belajar. Jadi di semester 6 atau jadi matkul-matkul wajibnya akan dipadatkan 5 semester, dan semester 6-7 teman-teman bisa ikut MBKM. Apa itu MBKM? Jadi MBKM itu nanti teman-teman bisa kuliah dan bentuk kuliahnya tuh langsung di instansinya. Mungkin kalau jurusan saya sendiri biasanya saya ada di BRIN, di Nuklindo, di badan-badan penelitian. Nah jadi kita kuliahnya di situ, jadi kita langsung di sana dan nanti dikonversi ke jadi matkul juga gitu. Jadi teman-teman bisa elaborasi pengalaman dan elaborasi pengetahuan lebih jauh gitu kalau di kuliah. Gitu. Oke, jadi yang terpenting ketika ada kemauan pasti akan ada jalan, gitu ya Kang Teteh. Oke, terakhir, ini sudah terakhir ya. Apakah ada pesan untuk siswa-siswi Sabah dari Akang Teteh sekalian sebelum ditutup talk show-nya? Oke, dari Kang Iqbal dulu. Ya mungkin kalau dari aku sih balik lagi, karena aku udah pernah, menurut aku mirip kayak Kang Raffi. Jangan sampai kita di masa tua nyesel karena kita gak pernah ngejar mimpi kita gitu. Jangan ngerasa mimpi kita tuh jauh buat digapai. Bisa asal kita mau. Itu yang pertama itu. Terus yang kedua, kan saya pernah, orang bijak pernah bilang kalau misalnya orang bodoh itu orang yang gak pernah belajar dari pengalaman, orang pintar itu orang yang belajar dari pengalaman, dan orang yang bijak itu orang yang belajar dari pengalamannya dan pengalaman orang lain. Nah di sini kita kan udah share pengalaman kita, semoga teman-teman bisa belajar dari pengalaman-pengalaman kita. Jangan sampai teman-teman ngerasain gap year 2 tahun kayak saya, semoga nggak sampai ke teman-teman, karena itu tuh pertama ya jelas itu tidak efisiensi waktu, dan banyak hal yang menurut saya emang lebih baik kita kalau udah sekolah nggak bisa langsung kuliah gitu. Kenapa saya bisa gap 2 tahun itu? Karena saya leha-leha di SMA. Jadi teman-teman semoga nggak ngerasain feel pahit yang saya rasain. Terus yang kedua, jangan
jangan minder kalau mau ngapai universitas-universitas tinggi kayak ITB. Kalau ITB, UI, Unpad, kalaupun teman-teman ngerasa gak ini udah ambil, tapi teman-teman juga harus diikuti sama usahanya gitu. Usahanya juga harus bener pol-polan gitu. Jangan pengen masuk PTN tinggi atau gimana tapi usahanya masih minim gitu. Dan menurut saya kalaupun PTN atau mau ke PTS juga itu gak ada masalah, karena bagi saya yang terpenting itu mengejar mimpi saya kan. Jadi yang terpenting adalah jurusan. Mau di PTS, mau di PTN manapun, selama itu akreditasinya bagus, kompetitif orang-orangnya, SDM-nya bagus, saya gak akan lihat di mana itu PTN-nya, di mana itu PTS-nya. Yang penting saya kejar jurusannya. Gitu. Terima kasih. Wow, oke, baik, lanjut nih. Lebih ke teknis ya teman-teman. Jadi pulang dari sini teman-teman mulai gitu cari, jangan pulang dari sini deh. Nanti kan ada stand-stand nih, teman-teman cari, terus teman-teman eksplorasi semuanya. Kira-kira jurusan mana, kampus mana yang teman-teman bisa gitu, teman-teman tertarik untuk ikuti. Dan juga benar kata Kang Iqbal, yang terpenting itu adalah jurusannya teman-teman. Dimanapun teman-teman kuliah, mau di UI ataupun di ITB, ketika teman-teman gak cocok jurusannya, teman-teman bakal gak nyaman. Jadi yang terpenting adalah ketika jurusan teman-teman emang udah ada nih, misalkan kayak Bu Hukum, selagi kampusnya emang punya SDM yang baik dan juga akreditasinya baik, kejar itu teman-teman itu. Terus mungkin di sini ada yang mau ke Unpad gak? Angkat tangan. Coba angkat tangan yang mau ke Unpad. Wah, banyak ya, lumayan banyak Kang. Mungkin kita simulasi, sebelum aku tutup, kita simulasi sedikit ya sebagai anak Unpad untuk membacakan gitu atau menggaungkan jargon dari Unpad sendiri gitu. Oke, boleh nih ya, boleh diikutin ya. Teman-teman boleh angkat tangannya. Yang Unpad, yang Unpad. Ketika aku bilang aku, kamu, kita. Oke teman-teman Unpad belakang gimana? Aman, oke. Semuanya ikutin ya. Aku, kamu, kita. Sekali lagi teman-teman. Aku, kamu, kita. Salam satu Unpad. Terima kasih atas kesempatannya. Itu sekian dari aku. Semangat, ditunggu di Unpad teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ditunggu di Unpad ya, nanti ketemu sama Kang Rafli disambut anak-anak Sabah. Boleh Reh? Kayaknya pesan-pesannya semua udah diangkut sama Kang Iqbal sama Kang Rafli ya. Aku cuma mau ngasih tahu atau ngasih pesan ya ke kalian yang mau mulai itu, benar jangan minder, tapi jangan juga leha-leha. Ketika orang lain leha-leha, kita harus udah mulai jalan, dan ketika orang jalan kita harus udah mulai lari. Oke? Wow. Ditunggu ya di Polban. Keren banget ya quotes dari Teh Ranti ini. Nah, gak kerasa talk show-nya udah selesai. Rangkaian pertanyaan-pertanyaan udah dijawab juga sama Akang Teteh, dan semoga dari hasil seluruh jawaban itu dapat memberikan pencerahan kepada Akang Teteh yang ada di sini. Oke, mungkin sekian ya dari saya juga, dari aku juga. Mohon maaf kalau seandainya dari perkataan aku sendiri Teh kurang berkenan gitu Kang, mohon dimaafkan. Terima kasih buat Akang Teteh yang udah setia nonton dari awal sampai akhir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Yulita telah membantu acara talk show kita. Terima kasih juga kepada Kang Rafli, Kang Iqbal, dan Teh Ranti telah sharing-sharing pengalamannya dan ngasih informasi gimana sih PTN itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Politeknik Pariwisata yang Hamban. Oh, oke. Mau nanya pesanan kesan Teteh terhadap Sabah Fair itu gimana sih? Selamat menyaksikan semuanya Akang Teteh. Jadi lebih tahu minat dan bakatnya apa. Jadi lebih mantap lagi buat beri kamu. Satu kali.
lancarkan. Laksmana raja di
tak harus bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Teh Salsa. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Teh Salsa. Untuk Alang Teteh, siapa nih yang mau door prize? Maju ke depan. Maju ke depan semuanya, berkumpul lagi yang mau door prize. Ayo, Kita bakal ada. duduk di depan, boleh duduk lagi di depan karena kita akan ada door prize. Di depan ini. Suaranya kurang kompak, siapa yang mau door prize? Oke, Kak Rizky boleh dikasih pertanyaannya? Ada pertanyaan yang harus dijawab. Nanti kalau yang bisa jawab maju ke atas ini, jawabnya di sini, dan nanti akan dapat hadiah. Oke, siap ya? Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ya. Apa tema Sabah Fair kali ini? Boleh maju ke depan, Teh? Oke, boleh namanya siapa? Kenalkan diri dulu. Siapa? Nadira. Oke. Pertanyaannya, apakah tema dari Sabah Fair kali ini? Gimana Kak Rizky, bener nggak? Bener. Kasih tepuk tangan untuk Teh Nadira. Boleh dikasih hadiahnya Kak Rizky? Selamat Teteh. Tepuk tangan buat Teh Nadira. Oke, lanjutkan nih. Pertanyaan yang kedua, siap? Kurang kencang suaranya, mana siap? Pertanyaan kedua, apa yang bisa kamu dapatkan dari talk show bersama alumni barusan? Oke, boleh naik deh. Oke, siapa namanya Teh? Ayu. Ulangi pertanyaannya. Apa yang bisa kita dapatkan dari Kan tadi udah dijelaskan cara masuk universitasnya, terus buat belajar untuk mencapai cita-citanya juga, terus pengalaman-pengalamannya, terus persiapan buat nanti masuk ke universitas yang dimau. Betul? Tepuk tangan. Makasih Teh Ayu, kasih tepuk tangan untuk Teh Ayu. Oke, acara selanjutnya akan ada presentasi dari Stickers Boromeus. Nanti door prize-nya ada lagi kok. Tenang aja, masih banyak door prize. Untuk Stickers Boromeus, dipersilakan. Sudah tepat, dipersilakan. Yuk, kasih tepuk tangan. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari perwakilan dari Stickers Santa Boromeus mau kenalkan kampus kami nih. Itu ada di Kampus kita itu ada di lokasinya ada di Kota Baru Parahyangan, di dekat pinggirnya Rumah Sakit Cahya Kawaluya. Kalau kalian tahu atau kalian pernah ke IKEA, pasti itu melewatin. Nah, mungkin di sini adik-adik kelas 12 nya ada yang mau join jadi tenaga kesehatan, mau jadi perawat, tenaga medis atau farmasi. Nah, jadi di Santa Boromeus itu ada 3 prodi utama, yaitu S1 perawat, D3 perawat, D3 farmasi, sama D3 rekam medis. Untuk yang perawat itu ada profesi nurse juga, jadi itu nanti bisa satu paket. Jadi kalian nggak usah cari lagi
Boromeus sendiri itu udah bekerja sama banyak rumah sakit besar. Terus juga di Boromeus juga punya 4 rumah sakit besar yang masih dalam satu yayasan satu Boromeus. Ada apa aja sih Kak? Ada rumah sakit satu Boromeus, ada rumah sakit saya kalau rumah sakit Santo Yusuf sama rumah sakit Sekar. Nah selain itu juga Boromeus juga udah banyak bekerja sama rumah sakit besar atau enggak pelayanan fasilitas kesehatan yang lainnya seperti puskesmas atau yang lainnya. Jadi mungkin nanti kalian banyak belajar tentang pelayanan BPJS itu pasti bakalan belajar. Kak, gimana sih beasiswanya? Soalnya tadi banyak juga yang nanya tentang beasiswa. Oh, untuk beasiswa itu salah satunya nanti ada beasiswa kayak sistemnya itu kayak ranking kelas. Jadi nanti kalau misalkan kalian punya IPK-nya bagus, ada beasiswanya. Jadi banyaklah beasiswa yang ada. Jadi harus semangat. Ini untuk kalian ini ada yang berminat untuk masuk dunia kesehatan nggak? Mau jadi apa nih? Mau jadi apa? Pas banget tuh. Oh iya, di sini juga yang perawat itu cuman kuliahnya 3,5 tahun. Profesi nurse-nya cuma 1 tahun, jadi waktunya lebih singkat. Terus untuk kerjaannya terjamin juga kali ya untuk kedepannya. Oh, untuk ruang lingkup pekerjaannya kita gampang banget soalnya udah punya rumah sakitnya sendiri, bekerja sama banyak rumah sakit. Jadi nanti peluang prospek kerjanya itu pasti banyak. Soalnya jujur ini kita tuh selalu dapat panggilan dari beberapa rumah sakit untuk mahasiswanya join bekerja di beberapa rumah sakit. Sehingga kita tuh kadang kekurangan mahasiswa gitu loh, saking banyaknya permintaan dari beberapa rumah sakit. Jadi kayak permintaan dari rumah sakit itu banyak, perusahaan Boromeus itu banyak banget. Jadi prospek kalian kerja nanti itu peluangnya besar banget ya Kak. Kalau fasilitasnya gimana sih Kak kalau di kampus? Kalau fasilitasnya pasti lengkap ya, ada lab perawat, lab rekam medis, lab farmasi. Jadi nanti prakteknya itu bakalan di lab-labnya tersendiri. Pasti menjamin juga ya? Iya. Mungkin ada yang mau ditanyain teman-teman di sini? Yang masih penasaran? Kepikiran aja Kak? Oh, kalau nanti ada pertanyaan bisa langsung ke stand-nya ada di sana, dekat kok ya. Kalau itu kami dari mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut bisa ke stand kami yang berlokasi ada di sana, bisa dilihat. Ada kita juga. Oh ya, mungkin yang satu lagi kita sehari-harinya ke kampus itu pakai seragam. Ya, untuk saat ini. Ya, seragamnya kayak seragam batik. Ini Almet. Ini seragamnya, jadi kita sehari-hari itu pakai seragam. Jadi kalian nggak perlu mikirin outfit ya, OTD gitu ya. Jadi udah ada seragam, jadi aman lah. Ya, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. See you di sana. See you ketemu kami lagi ya. Kurang semangat. Bener. Tes lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aduh, ini kelas berapa aja nih? Ada kamu boleh tahu? Kelas 10. Kelas 11 mana kelas 11? Iya. Kelas 12 gimana kelas 12? Mana suaranya? 1.000 orang teh. Ini mah 1.000 orang ini. Dites lagi, coba dites lagi. Kelas 12 mana suaranya? Ya, di mana teh mau terlalu? Kayaknya ya sudah menuju jam-jam lapar. Betul sekali. Kita kenalan dulu, boleh? Boleh. Jadi tanya dulu deh.
193. Betul. Kemarin kalau kalian jalan-jalan ke Bandung, ya sebelum mau ke Lembang, itu ada putih, betul? Kalian tahu di situ ada yang high, di situ ada putih, sebelum putih itu ada Fakultas Teknik Unpas, sebelah kiri. Betul sekali, berarti secara tidak langsung tempatnya asik banget ya? Betul. Kalau zaman sekarang bilangnya tempat healing. Iya benar-benar, jadi betul kuliah, enjoy, kemana-mana, betul kan? Betul. Oh iya. Oke, ini kan ini kan udah rame nih semuanya secara masing-masing. Betul. Sedikit info aja ya kan, boleh nggak sebutin 6 jurusan yang ada di Fakultas Teknik Unpas? Kira ada 6 jurusan ya, kayak bisa dilihat teman-teman kalau misalkan saya bacanya terlalu cepat ya. Kita ada teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan dan perencanaan lainnya. Kita di sini tidak menjelaskan detail. Nanti kalian bisa searching ataupun kalian boleh datang ke kami. Saya untuk menjelaskan bagaimana sih cara mendaftar itu aja kali ya. Iya, Baru kita datang ke sini, kita memberi hati pada SMA 1 dari Jajar. Betul. Kelas 12 yang mau mendaftar ke jalur pendek itu tanpa tes. Iya, betul. Itu dimana kalian bisa daftar langsung ke guru BK. Betul, dan easy-peasy ya, kayak kalau kayak Jalur satu tanpa tes harus tes. Oke, jalur PMBK aja. iya, jadi kita ada berapa nih kan? Jalurnya ada 2 ya kan? Ada 2. Ini nanti komen dari saya mah jalur PMBK aja dari teman saya. Oke. Supaya langsung kata cantik. Oke, Bapak ya. Saya bawa 2 tote bag. Ada 2 dari kelas 12 Boken. Untuk bertanya kepada kami atas stasiun. Betul. Tapi pengen ngumpul dulu deh ya, teman-temannya ngumpul dulu sih ada dalam prize loh. Ya, ada 2. Saya boleh tanya aja seputar Fakultas Teknik Unpas. Jangan personal deh. Benar. Nanti berlanjut. Iya. Jadi boleh ya. Benar. Atau kan kalau misalkan kalian foto-foto atau bikin konten, biasanya kalian bikin konten. Jangan lupa perkenalan dulu. Oke. Jurusannya ada apa? Halo. Jurusannya ada apa aja? Nah, kita pakai jawabannya. Kalau di Fakultas Teknik Unpas itu ada 6 jurusan. Ada teknologi pangan, ada teknik industri, ada teknik informatika, ada teknik lingkungan, ada teknik mesin, dan terakhir ada perencanaan wilayah dan kota.
dilihatin, difoto-fotoin. Apa boleh? Saya di industri itu, saya akan kita mau kita berubah. Saya lihat kayak di industri lebih baik lagi. Kerjanya juga di pabrik kayak gitu. Proses kerjanya itu bisa di pabrik, bisa di konsultan itu nggak akan reward gitu. Kalian cuma terima, kalian kita harus bagaimana juga. Ya, kita punya prioritas buat teman-teman karena kita posisinya dekat sama teman-teman. Jadi teman-teman bisa bolak-balik ke kampus nggak perlu ngomong. Oke, teman-teman, kita Universitas Jenderal Ahmad Yani ini merupakan universitas di bawah Yayasan Kartika Eka Paksi. Berarti teman-teman resmi di bawah TNI Angkatan Darat. Nanti teman-teman kalau masuk Unjani kalian namanya anak jenderal. Nah, kita punya 10 program, 10 fakultas. Kita punya 10 fakultas dan 42 program studi. Banyak dong ya. Kita nggak mungkin jelasin teman-teman satu-satu, tapi di sini kita mau jelasin 2 fakultas. Ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Sains dan Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis buat teman-teman yang IPS, buat teman-teman yang IPA, yang mau masuk ke manajemen, yang mau masuk ke akuntansi, Unjani tempatnya. Kenapa? Karena manajemen sama akuntansi Unjani ini kita punya akreditasi unggul atau akreditasi tertinggi dari program studi. Selanjutnya kita punya Fakultas Sains dan Informatika. Buat teman-teman IPA maupun IPS juga yang mau masuk ke program studi kimia, informatika, sama program studi sistem informasi bisa gabung di kita. Terus apa sih Kak kelebihan Unjani sama yang lainnya? Teman-teman, kalau teman-teman masuk ke Unjani, nanti teman-teman bisa namanya fast track, mau di ekonomi dan bisnis, mau di FSI, teman-teman bisa fast track 4,5 tahun, teman-teman bisa langsung dapat gelar S2. Keren gak? Teman-teman bisa langsung dapat gelar S2 cuma dalam waktu 4,5 tahun. Kalau misalkan yang lain 4 tahun juga belum lulus, ya enggak? Teman-teman 4,5 tahun udah bisa dapat S2 gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau daftar sekarang, kita punya voucher. Kita punya voucher gratis biaya pendaftaran dan 100% gratis biaya BPU. Nanti kita bantu semua pendaftarannya. Nanti bisa dibantu sama teman-teman yang ada di booth ini. Teman-teman cuma tinggal kasih identitas teman-teman aja. Teman-teman kasih identitas ke kita, nanti kalian dapat voucher gratis biaya pendaftaran sama bebas biaya BPU 100%. Nominalnya mungkin sekitar 4,5 juta. Lumayan dong. Terkait dengan kampus kami, insya Allah menarik sekali. Di sini juga ada banyak dompet sekarang yang akan dibagikan ya. Pokoknya yang berwarna merah, warna biru atau warna hijau kita akan bagikan. Oke, yang pertama teman-teman, kita sudah berdiri. Perkenalkan, saya dari STKIP Pasundan Cimahi. Dari mana? Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, sekarang Bapak akan bilang STKIP Pasundan Cimahi. Teman-teman langsung jawab kampusnya para juara, begitu ya? Oke, 1. STKIP Pasundan Cimahi. Oke, tepuk tangan dong. Nah, siap. Teman-teman, di kampus kita ini lokasinya dekat, biasanya di Cimahi. Kalian tahu Pemkot Cimahi? Tahu alun-alun Cimahi? Nah, lokasinya dari alun-alun Cimahi itu hanya nggak lebih dari 1 kilo ke atas sedikit. Nah, itu lokasinya di Jalan Permana. Kemudian jurusan yang ada di kita untuk program S1 itu ada 3. Yang pertama ada Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi atau PJKR. PJKR ini lebih dikenal istilahnya dengan pendidikan olahraga. Jadi teman-teman yang pengen suka olahraga, kemudian berniat untuk menjadi olahraga, itu bisa masuk di jurusan PJKR. Mungkin kalian kenal dengan Pak Abbas. Nah,
itu juga ini kita, gitu ya. Kemudian jurusan yang kedua ada PKN atau Pendidikan Keluarga Negaraan. Nah, ini juga bagi teman-teman yang ingin menjadi guru di PKN, salah satunya peluangnya adalah menjadi guru PKN, bisa masuk di kita. Nah, alumni kita di sini ada. Tahu Pak Reni? Nah, itu juga dari kita. Kemudian ada juga satu lagi jurusan S1 adalah program bahasa Inggris. Jadi yang suka bahasa Inggris bisa masuk ke PPI. Nah, di PPI ini di sini juga ada alumni yang sudah di sini mengabdikan diri di sini. Namanya ada Ibu Tina. Tahu? Nah, itu jadi lulusan kita sudah tersebar di wilayah kota Bandung Raya itu sudah menyebar. Jadi tidak usah Sultan, kalau mulai masuk ke Kasudan pasti peluang kerjanya banyak ya. Itu untuk program S1. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, Pak, sekarang di sana memang fasilitasnya apa saja? Fasilitasnya banyak sekali. Kalian bisa menemukan satu-satunya kampus yang memiliki fasilitas lapangan ini sekarang fasilitas nasional cuma dari kita. Terus yang selanjutnya ada pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, lalu ada pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, lalu pendidikan guru PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, dan yang ketiga adalah bimbingan dan konseling. Nanti kalau ditanya kebetulan aku dari jurusan S1 manajemen logistik. Di sini kita ada 3 jurusan, ada D3, D4 sama S1. Nah, untuk di aku sendiri itu ada di D3 ada 5 jurusan, di D4 ada 5 jurusan, dan S1 sendiri itu juga 5 jurusan. Nah, untuk kita brosur dulu. Ini nih pegang.
Dan terutama dalam mencari kerja ada syarat yaitu kartu kuning yang biasa harus kalian lampirkan dalam membuat lamaran pekerjaan. Oke, ini ada dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santo Borobudur. Tetap excited karena mungkin ini acaranya 1 tahun sekali. Jadi mungkin nanti yang untuk kelas 12 next year-nya nggak bisa ikutan lagi. Mungkin untuk adik-adik kelasnya mungkin nanti bisa informasi lebih bertambah. Nanti pas nanti dia nanti kelas 12 informasi tentang perguruan tinggi itu udah didapat. Jadi nanti nggak akan bingung lagi sih.